Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal yang nomor 25. Diberikan kurva dengan persamaan Y sama dengan 10 min 5x ditambah 3x kuadrat dikurangi sepertiga x pangkat 3. Maka kurva tersebut akan naik pada interval. Ya, jadi syarat suatu kurva naik apabila Y aksen lebih dari 0. Maka kita turunkan persamaan Y ini, ya diturunkan menjadi turunan dari 10 adalah 0, turunan dari min 5x adalah min 5, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x, berarti plus 6x, dikurangi turunan dari sepertiga x pangkat 3, berarti sepertiga kali 3 berarti 1 ya, x pangkat 2, jadi turunannya adalah min x pangkat 2, harus lebih dari 0. Ya, ini kita urutkan dari pangkat tertinggi. Maka diperoleh min x kuadrat ditambah 6x dikurangi 5, kita buat sama dengan 0 atau dicari pembuat 0 fungsinya terlebih dahulu. Nah, sehingga ini harus kita faktorkan ya menjadi min x plus 1 dikalikan x min 5. Nah, ini apabila kita kalikan satu per satu, maka akan kembali ke bentuk sebelumnya ini ya. Nah, sehingga diperoleh minus x sama dengan min 0, berarti x sama dengan 1, atau x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Nah, sehingga untuk menentukan daerah yang positif atau yang lebih dari 0 harus kita masukkan ke dalam garis bilangan seperti ini ya. Angka yang kecil ditaruh di sebelah kiri, angka yang besar ditaruh di sebelah kanan. Ya, sehingga daerah pada garis bilangan ini terbagi menjadi 3, yaitu 1 ke kiri, kemudian antara 1 sampai dengan 5, dan 5 ke kanan. Nah, kemudian yang diinginkan adalah yang lebih dari 0. Ya, daerahnya untuk yang di sebelah kiri ini adalah daerah negatif, yang tengah adalah daerah positif, yang di sebelah kanan daerah negatif lagi. Kenapa bisa seperti itu? Masih kita ingat yang sudah kita bahas kemarin ya, apabila koefisien Y aksen pada koefisien x kuadrat pada Y aksen adalah negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah berbentuk parabola, sehingga otomatis yang di sebelah kiri ini bertanda negatif, yang di sebelah kanan juga bertanda negatif, yang di tengah bertanda positif. Nah, yang diinginkan tadi yang positif berarti yang lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang di tengah ini, yaitu antara 1 sampai dengan 5. Jadi bisa dituliskan bahwa interval akan naik yaitu pada interval x di mana 1 kurang dari x kurang dari 5 untuk x anggota bilangan real, atau x berada di antara 1 sampai dengan 5. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 26, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangi 9x mempunyai nilai stasioner minimum di titik mana? Ya, jadi kita tuliskan fx akan mencapai titik stasioner, syaratnya adalah apabila f aksen x sama dengan 0. Ya, maka ini kita turunkan x pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 sama dengan 0 ya. Sehingga diperoleh x pangkat 2, ya ini kita bagi 3 dulu. Dibagi 3 maka diperoleh x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, apabila kita faktorkan maka diperoleh x plus 3 kali x min 1 sama dengan 0, sehingga x sama dengan min 3 atau x sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari f double aksen untuk menentukan jenis stasionernya. F double aksen x diperoleh dari f aksen diturunkan ya. Maka turunan dari 3x kuadrat plus 6x min 9 adalah 6x plus 1. Nah, jadi f double aksen 1 kita cari, maka diperoleh 6 kali 1 ditambah 6 hasilnya 12. Nah, 12 itu lebih dari 0, maka nanti pada titik 1, F1 nilai stasionernya adalah stasioner minimum dan titik stasionernya adalah titik stasioner minimum. Tadi yang ditanyakan adalah stasioner minimum, maka kita cari F1 ya, masukkan ke dalam Fx. Nah, jadi untuk menentukan titiknya kita masukkan ke dalam Fx ya. Maka diperoleh
1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 9 kali 1, maka hasilnya sama dengan min 5. Jadi titik stasionernya adalah 1, min 5. Berarti titik ini adalah merupakan titik stasioner minimum karena tadi jenisnya minimum. Ya, sehingga kita tidak perlu mencari F dari min 3 karena yang minimum ini sudah ketemu pada titik 1,5 ya di sini. Nah, jadi jangan keliru untuk menentukan titik, kita mensubstitusikan X-nya ini ke dalam Fx. Sedangkan kalau menentukan jenisnya masuknya ke dalam F double aksen X ya. Berikutnya nomor 27. Jika fungsi Gx sama dengan min X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 15X dikurangi 2 pada selang min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3 ya. Pada selang min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 mempunyai nilai maksimum A dan nilai minimum B, maka nilai dari A min B adalah, nah maka ini harus kita cari dulu nilai maksimum dan minimumnya. Maka harus dicari dulu Gx untuk ujung interval, Gx untuk ujung interval, maka dicari G dari min 2 dan G dari 3 ya, masukkan ke Gx. Nah, sehingga diperoleh G min 2-nya 0, G 3-nya sama dengan 70 ya. Kemudian dicari stasionernya berada di mana, maka kita tuliskan Gx mencapai stasioner jika syaratnya adalah G aksen sama dengan 0. Maka ini harus kita turunkan ya, maka diperoleh turunannya adalah min 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 15 ya, turunan dari ini ya sama dengan 0 ya. Maka agar mudah untuk mencari nilai x-nya kita bagi semuanya dengan 3 sehingga diperoleh minus x kuadrat ditambah 4x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, apabila ini kita turunkan maka akan diperoleh nilai dari x. Jadi difaktorkan ya, bukan diturunkan ya. Jadi ini kita faktorkan maka diperoleh min x min 1 dikalikan x min 5 harus sama dengan 0. Nah, maka min x min 1 sama dengan 0 atau min x sama dengan 1, jadi x-nya sama dengan min 1. Atau x min 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5. Jadi fx mencapai stasioner, dx sama dengan 5 dan dx sama dengan min 1. Nah, sekarang kita cari satu persatu apakah x min 1 dan x 5 itu masuk dalam interval antara min 2 sampai dengan 3. Nah, kita lihat bahwa x sama dengan min 1 itu masuk dalam interval ini. Sehingga kita harus menentukan nilai stasionernya, berarti f min 1 masuk ke dalam Gx ya, G min 1 ya, ini mestinya G bukan F ya. G min 1 masuk ke dalam Gx. Ternyata diperoleh G min 1-nya sama dengan min 10. Berarti nilai stasionernya adalah min 10. Kemudian untuk X sama dengan 5. Ternyata tidak masuk di sini. 5 lebih dari 3 berarti tidak masuk interval. Karena tidak masuk interval maka kita tidak perlu menentukan G5. Nah, berarti sekarang kita cari nilai maksimum dan minimumnya dari ini tadi ujung interval 1, 2 dan pada min 10 tadi. Nah, kita bandingkan antara 0, 70 dan min 10 berarti nilai maksimumnya adalah 70 dan nilai minimumnya adalah min 10. Berarti nilai A-nya adalah 70, B-nya adalah min 10. Karena di sini tadi maksimumnya adalah A dan nilai minimumnya adalah B. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah A min B, berarti kita masukkan A min B sama dengan 70 dikurangi min 10. Berarti menjadi 70 ditambah 10, maka hasilnya sama dengan 80. Berikutnya nomor 28. Sebuah kelereng bergerak sepanjang garis lurus. Posisinya pada saat T detik dirumuskan dengan fungsi ST sama dengan T pangkat 3 min 30T kuadrat ditambah 225T ditambah 1847 untuk T lebih dari 0. Setelah berapa lama percepatan kelereng itu sama dengan 0? Ya, jadi kita tuliskan hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Kita tahu bahwa kecepatan
yang dirumuskan dengan V itu adalah S aksen T, sedangkan percepatan yang dirumuskan dengan A itu adalah V aksen T ya. V aksen T atau S double aksen T. Maka untuk persamaan kecepatan adalah turunan dari S ya. Sehingga turunan dari fungsi ini maka diperoleh 3T kuadrat min 60T ditambah 225. Sedangkan percepatannya A sama dengan V aksen, berarti ini kita turunkan lagi maka diperoleh 6T dikurangi 60. Nah kemudian percepatannya 0, agar percepatannya 0 ya. Setelah berapa lama percepatan kelereng itu sama dengan 0, berarti A nya sama dengan 0. Padahal A tadi persamaannya adalah 6T min 60, berarti 6T min 60 sama dengan 0 sehingga T nya ketemu 10. Jadi kesimpulannya percepatan bola akan sama dengan 0 setelah melaju 10 detik ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 29. Selisih dua buah bilangan adalah 80. Maka hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut adalah berapa? Ya, jadi ini apabila kita menebak-nebak dua buah bilangan yang selisihnya 80 itu bisa banyak sekali kemungkinannya, tetapi yang hasil kalinya terkecil tentu hanya ada dua buah bilangan ya, atau satu pasang saja. Maka caranya kita gunakan konsep turunan, yaitu dimisalkan dulu dua buah bilangan itu adalah X dan Y, maka selisihnya 80, maka apabila dikurangi X min Y sama dengan 80. Nah dari sini maka diperoleh persamaan X ya, Y nya kita bawa ke ruas kanan maka diperoleh 80 ditambah Y. Nah kemudian misalkan juga hasil kalinya adalah H, maka H sama dengan X dikalikan Z. Nah maka diperoleh H sama dengan X nya kita ganti dengan 80 plus Y dikalikan Z, maka diperoleh 80Y ditambah Y kuadrat. Kemudian H nya akan minimum atau mencapai stasioner jika syaratnya adalah H aksen sama dengan 0, maka kita turunkan H, diturunkan maka diperoleh 80 plus 2Y akan sama dengan 0. Sehingga 2Y sama dengan min 80, maka Y-nya sama dengan min 40. Nah, Y ketemu maka X juga ketemu, disubstitusikan ke dalam persamaan X sama dengan 80 plus Y. Sehingga X sama dengan 80 dikurangi atau ditambah min 40. Maka diperoleh 40. Nah, jadi kesimpulannya hasil kali terkecil kedua bilangan tersebut adalah X kali Y. X-nya 40, Y-nya min 40, maka diperoleh min 1600. Jadi hasil kali terkecilnya adalah min 1600 ya. Ya, terakhir nomor 30. Sebuah kolam berbentuk segi 4, kelilingnya adalah 1000 meter, maka luas maksimum kolam tersebut adalah, ini juga harus kita misalkan ya, gunakan konsep turunan. Jadi pertama dimisalkan panjang kolam adalah P, lebar kolam adalah L, luas kolam adalah L besar, lebarnya tadi L kecil, dan keliling kolam adalah K. Nah kita tahu keliling segi 4 karena kolamnya berbentuk segi 4, rumusnya adalah 2 kali panjang plus lebar. Nah diketahui 1000, berarti 2 kali panjang plus lebar sama dengan 1000, maka panjang plus lebar sama dengan 500. Jadi P sama dengan 500 dikurangi L. Anggap saja itu sebagai persamaan 1. Nah dari yang kedua ini tadi luas maksimum, maka kita tuliskan rumus luas kolam, yaitu P kalikan L, panjang kali lebar, sehingga luas sama dengan panjangnya kita ganti dari persamaan yang pertama ya, 500 dikurangi L dikalikan L, maka diperoleh 500L dikurangi L kuadrat. Nah pertanyaannya luasnya maksimum. Agar luasnya maksimum maka syaratnya adalah L aksen harus sama dengan 0 ya. Kita turunkan maka diperoleh 500 dikurangi 2L harus sama dengan 0. Maka min 2L sama dengan min 500, jadi L nya sama dengan 250. Nah apabila L ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1 P, maka diperoleh
P sama dengan 250. Jadi panjangnya 50 meter, lebar kolam juga 250 meter. Saya ulangi, panjang kolam adalah 250 meter, lebar kolam juga 250 meter. Yang ditanyakan adalah luas maksimum kolam. Luas tadi rumusnya adalah panjang dikalikan lebar, berarti 250 dikalikan 250 sehingga luas kolam sama dengan 62.500 meter persegi. Ya, demikian pembahasan soal-soal latihan mid semester. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.